Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bang Ajun. Hari ini Bang Ajun akan membuka resep cireng. Nah, ini kita pertama-tama rebus dulu ayamnya, karena kita ingin membuat cireng ayam pedas dan bakso pedas. Sembari nunggu ayamnya matang, ini kita siapin bumbu-bumbu buat ayam pedas dan bakso pedasnya. Nah, ini kita lanjut meracik. Ini tepung tapiokanya 1 kilo, dan aku tambahkan juga tepung terigu. Tepung terigunya sekitar 6 sendok atau 200 ml untuk 1 kg ya. Di sini juga aku tambahkan bumbu-bumbu pelengkap, yaitu ada merica, ada garam, ada micin, dan juga pakai masako ya. Ini sebelum kita kasih air, kita aduk dulu sampai merata supaya bumbu-bumbunya merata tercampur dengan adonan ya. Oke, kita lanjut. Di sini tambahkan air, yaitu sebanyak 800 ml ya. Itu untuk 1 kilo. Tambahkan air 800 ml. Lalu aduk. Kalau sudah agak dingin, kita aduk pakai tangan. Dan ini setelah jadi hasilnya seperti ini adonannya setelah kalis ya. Nah, nanti setelah ini bisa dibungkus pakai plastik supaya tidak kering ya. Ini penampakannya seperti ini. Ini pastikan adonannya kalis biar lebih bagus ya, seperti ini. Nah, dan ini ayamnya juga sudah matang, kita tiriskan dulu. Ini aku pakai ayamnya sekitar setengah kilogram ya, karena nanti cirengnya itu akan jadi sekitar 100 piece, 80 sampai 100 piece kalau kita bikin 1 kilo ya. Ini cirengnya laku banget, laku keras. Jadi buat kalian yang mau buka usaha cocok, silahkan dipakai resepnya ya. Dan ini setelah kita tiriskan sampai nunggu ayamnya dingin, kita lanjut potong dulu bakso. Karena di sini aku mau bikin 2 topping, yaitu topping bakso dan topping ayam. Ini semuanya kita bumbuin bumbu mercon ya. Di sini aku pakai bakso yang teksturnya halus biar nanti pas digigitnya kenyal-kenyal ya. Tidak terlalu bergerinjel. Jadi enak ya. Cocok sama nanti kulitnya. Kalau pakainya yang urat atau yang lain itu kurang masuk, makanya aku pakainya bakso yang teksturnya halus dan yang cocok untuk digoreng, karena tidak semua bakso bisa masuk ya. Oke, kita lanjut potong sampai selesai. Ini aku pakai yang 1 set, biasanya 5.000 harganya di tukang sayur atau frozen food juga banyak. Bisa kalian cari ya. Ini bakso sapi asli ya, bukan bakso sapi ayam. Oke, kita lanjut potong. Oh iya, di sini juga aku memotongnya tidak terlalu halus, karena biar ada teksturnya. Karena baksonya nggak ada tekstur, ini halus, jadi kita potongnya tidak terlalu halus biar nanti ada tekstur pas saat digigit ya, tidak menghilangkan teksturnya, jadi enak. Oke, setelah baksonya selesai dipotong, kita lanjut. Ini bumbunya sudah di blender. Ini bumbu yang tadi ya, bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, sama cabai rawit merah. Ini bisa kita gunakan, dan untuk yang suka pakai daun bawang, boleh pewanginya pakai daun bawang ya. Ini ayamnya juga sudah dingin, kita lanjut chopper. Nih aku menggunakan chopper yang biasa aja ya, karena ayam juga tidak terlalu keras, ayam juga lunak, jadi kita pakai chopper karena produksinya sudah cukup banyak. Jadi
tidak memungkinkan untuk disuir, karena kalau disuir juga memakan waktunya cukup banyak. Jadi aku memutuskan untuk menggunakan chopper ya. Meskipun hasilnya agak halus, tidak sama seperti disuir, tapi it's okay lah, tidak mengganggu rasa. Oke, dan ini setelah dicopper hasilnya seperti ini ya. Ini cukup halus, tapi ini tetap enak dan tidak mempengaruhi rasa ya, karena meskipun tidak bertekstur, tetap saja pada digigit itu masih kerasa ada sedikit teksturnya. Ini juga choppernya tidak halus-halus banget ya, seperti ini aja. Nah, ini ayamnya yang tadi setengah kilo itu jadi seperti ini. Kita lanjut goreng ya. Nih, kita tuangkan bumbu merahnya. Nah, di sini aku tidak terlalu banyak menggunakan bumbu karena dari kulitnya juga sudah ada rasanya, dan ini juga tidak terlalu harus dominan, yang penting masuk biar nggak keasinan. Dan di sini aku menggunakan bumbu yang sama, hanya 4 varian yang saya gunakan. Jadi aku di sini hanya memakai garam, micin, bumbu penyedap, sama lada bubuk ya. Ini kita sisihkan dulu untuk baksonya, ini masih setengah matang ya. Nanti pastikan bumbunya matang agar cukup tidak mudah basi. Jadi kita agak besarin apinya biar cepat matang, dan bisa juga agak dibanyakin minyaknya untuk nanti ketika ayamnya masuk itu juga ayamnya tergoreng jadi matang. Dan ini bisa dibuat frozen food, cukup untuk 1 minggu. Ini tahan untuk 1 minggu ya. Jadi buat kalian yang mau buka usaha dan bingung mau usaha apa, boleh langsung gas. Ini makanan sejuta umat ya, semua orang suka. Dan kita juga di sini bikin yang varian orinya, tidak pedas semua karena untuk anak-anak juga bisa masuk ya. Sini tambahkan sedikit air, jangan terlalu banyak, supaya tidak gosong saja bumbunya ya. Jadi wanginya tetap stabil, tidak ada bau-bau gosongnya. Nah, ini kita lanjut goreng dulu sampai bumbunya benar-benar matang ya. Nah, ini bumbu yang aku pakai, masako. Aku tambahkan juga ada lada bubuk ya. Dan kasih air dulu, ini kekeringan ya. Ini kasih air dulu biar tidak kekeringan, tetap stabil. Nah, ini juga aku kasih garam dan aku kasih micin ya, biar gurihnya berasa. Oke, kita lanjut lagi. Aku kasih bumbu sebelum dimasukin ayamnya biar nanti meresap dulu ya. Ini aku juga tambahkan gula pasir sedikit untuk penyedap biar lebih dapat rasanya ya, tidak terlalu hambar. Oke, kalau dirasa sudah matang bumbunya, boleh langsung kita cicipin dulu. Kalau udah pas, kita masukin langsung ayamnya ya. Kita lanjut goreng sampai ayamnya matang dan teksturnya agak kering, tidak basah ya. Karena kalau basah ini gampang sekali nanti untuk basi. Jadi kalau agak kering nanti bisa diawetkan dan cukup awet, bisa cukup awet, tidak cepat basi. Bisa untuk 1 bahkan sampai 2 minggu kalau di freezer, dan kalau tidak di freezer itu masih bisa tahan sampai 4 hari ya.
Oke, sudah cukup kering dan sudah diangkat. Kita lanjut yang kedua, yaitu kita goreng ini bakso ya. Nah, ini juga sama, baksonya langsung dimasukin. Kenapa baksonya langsung dimasukin? Dibumbu setengah mateng biar baksonya tergoreng dulu ya. Jadi baksonya juga mateng, enggak bakso yang setengah mateng, tapi baksonya mateng, bener-bener mateng. Sama bumbunya juga enggak kering. Kalau untuk bakso aku enggak ditambahkan air, karena takutnya nanti air malah menyebabkan cepet basi. Jadi aku enggak tambahkan air. Nah, ini cukup dikasih bumbu penyedap rasa, dikasih micin, dikasih garam, sama lada bubuk dan gula pasir. Itu sudah cukup ya. Kalau ada tambahan yang lain juga boleh. Ini disesuaikan dengan selera ya. Nah, setelah gini tinggal nunggu matang. Diorak-arik sedikit biar tercampur ya. Ini juga sama, tunggu sampai agak kering supaya benar-benar matang ya. Dan jika sudah dirasa matang, nah ini hasilnya. Ini topping ayam dan ini topping bakso ya. Ini pedas semua karena pesanan saat ini banyaknya bakso dan ayam pedas. Nah, ini hasilnya, cirengnya udah jadi. Teksturnya tidak terlalu lembek, teksturnya itu pas, jadi gak lengket dan gak perlu ditaburi tepung yang banyak lagi ya. Ini seperti ini, aku satu hari hampir 3000 ordernya ya. Jadi buat kalian yang mau usaha, boleh usaha. Ini aku jual di mentah juga, dan aku jual matangnya juga. Jadi ini yang order banyak sekali, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian juga yang nyoba usaha orderannya sama-sama banyak ya. Nah, ini hasil matangnya. Mungkin ini aja cerita atau resep dari saya. Ini sudah dijamin lakunya laku keras banget. Ini banyak sekali yang check out. Oke, saya tutup dulu nyampe di sini. Besok kita lanjut lagi di video berikutnya. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Jika ada rekomendasi langsung saja di komen. Itu saja, yuk, dadah.